Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita melanjutkan materi eksponen. Eksponen di sini yang kita bahas hari ini persamaan eksponensial. Jadi karena di sini disebut persamaan, berarti tanda hubungnya adalah sama dengan, dan itu menghubungkan fungsi eksponensial. Di sini bentuk umumnya untuk menyelesaikan persamaan eksponensial bentuk ini. Jadi A-nya itu lebih dari 0, basisnya bilangannya lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1. Kemudian kita gunakan sifat berikut. A pangkat fx sama dengan A pangkat p, maka karena A-nya ini sama-sama A, sudah sama-sama A, maka fx sama dengan p. P itu adalah bilangan, fx itu fungsinya, mengandung x. Contohnya ini ada 3, 4 pangkat x sama dengan 8, 4 pangkat x plus 1 sama dengan 0,25, dan 2 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 32. Ini semua tujuannya sama, yaitu mencari x-nya, mencari nilai x-nya yang memenuhi. Kita ke pembahasan contohnya. Nah ini, untuk pembahasan yang A, 4x sama dengan 8, maka kita jadikan bilangan yang paling kecil, faktornya yang paling kecil, kan 2. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, jadi sama dengan 2 pangkat 2 pangkat x. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah di situ 2 pangkat 2 x dari mana? 2 pangkat 2, kalau dipangkatkan x itu pangkatnya dikalikan, jadinya 2x sama dengan 2 pangkat 3. Maka sini sama-sama 2, jadinya dicoret 2 nya, jadinya 2x sama dengan 3. X nya sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Kemudian yang ini contoh yang B, 4 pangkat x plus 1 sama dengan 0,25. 0,25 itu kan pecahan desimal. Kita jadikan pecahan biasa biar nggak bingung. Caranya 0,25 berarti 2 angka di belakang koma, 25 per 100. Sama-sama saya bagi 25. Jadinya 1 per 4, makanya di sini 1/4. Kemudian karena sudah seperti itu, ini 1/4 bisa kita jadikan 4. Caranya 4-nya pindah ke pembilang. 4 pangkat 1 kan sebenarnya 1 per 4 pangkat 1. Kita jadikan 4 pangkat 1-nya naik, berarti 4 pangkat min 1. Di sini. Karena sudah sama-sama 4, berarti di situ x plus 1 sama dengan min 1. Yang ini pindah rupas ke sini, berarti x sama dengan min 1 plus jadi min 1 sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya min 2, yang ini tadi 1,5. Oke, kita ke selanjutnya. Persamaan eksponen yang bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi ruas kiri dan kanan sama-sama fungsi berbentuk x. A-nya tetap lebih dari 0, tidak sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya karena di sini sama-sama A, maka solusinya adalah fx harus sama dengan gx. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 9 pangkat x min 1 sama dengan 1/3 pangkat 4x min 1. Ini kalau cara biasa 9 sama 1/3 itu kan bisa jadi 3 semuanya, 3 pangkat sekian. 9 pangkat 2 dikali pangkatkan x min 1, berarti dikalikan 2 kali x, 2 kali min 1, jadinya 3 pangkat 2x min 2. Yang ini 3 pangkat min 1, 3-nya ke atas, kalikan 4x min 1, kalikan min 1 kalikan 4x min 1, berarti min 1 kali 4x min 1 kali min 1, min 1 kali 4x min 4x min 1 kali min 1 plus 1. Jadinya seperti itu. Karena sudah sama-sama 3, tinggal kita turunkan ini. Kemudian ini ada cara kedua, silahkan dipelajari sendiri. Kita lanjut ke persamaan bentuk berikutnya. Nah ini persamaan yang basisnya berbeda. Ini A, sini B, jadi bilangannya berbeda, tapi fungsinya yang atas sama. Fungsinya yang atas sama. Lalu penyelesaiannya gimana? A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, A dan B tidak sama dengan 1. Maka solusinya adalah fx sama dengan 0. Kenapa begitu? Misalnya ada 3 pangkat x, di sini 5
pangkat X. Untuk menyamakan ruas kiri dan kanan, maka nilai X-nya harus sama dengan 0 ini. Kenapa? Kalau 3 pangkat 0, 1, 5 pangkat 0, 1, sehingga sama. Itu kenapa Fx-nya harus sama dengan 0. Contoh, ini yang A basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Yang B juga basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, untuk menyelesaikan itu, maka langsung Fx-nya ini turun, disama dengan 0, 6-nya pindah ruas jadi plus, X-nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk yang ini menggunakan persamaan kuadrat, pangkatnya X kuadrat min X min 2, seperti ini. Maka itu namanya difaktorkan SMP. Jadi dua bilangan kalau dikalikan sama dengan min 2, kalau dijumlahkan sama dengan min 1, yaitu min 2 sama plus 1 di sini. Jadi min 2 kali plus 1 sama dengan min 2, min 2 plus 1 sama dengan min 1 yang ini. Sehingga setelah dapat ini, X min 2 disama dengan 0, berarti X nya sama dengan 2, X plus 1 sama dengan 0, sehingga X nya sama dengan min 1. Dapat ini. Himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 2. Lanjut ke persamaan bentuk. Basisnya tidak sama, fungsinya yang atas juga tidak sama. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponensial bentuk ini dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Ambil Fx-nya sama dengan 0 dan Gx-nya sama dengan 0. Jadi dua-duanya disama dengan 0. Karena A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0 sama dengan 1 itu tadi. Kemudian tentukan nilai-nilai dari X yang memenuhi kedua persamaan, Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0. Jika cara ini tidak menghasilkan nilai X, dapat dilanjutkan ke cara 2. Kemudian kedua ruas ditarik logaritma. Yang ini juga bisa, ini persamaan eksponensial bentuk ini. Ini hanya materi tambahan. Untuk yang tadi materinya sudah cukup. Ini selanjutnya, wah ini contoh. Jadi di sini beda 6, 7. Fungsinya juga beda. Ini X kuadrat plus 3X plus 2. Yang sini X plus 1. Sama-sama beda. Jadi langkah pertama, Fx dan Gx-nya disama dengan 0. X plus 1 disama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Ini pangkatnya 7 juga disama dengan 0, sehingga dapat X-nya min 2 sama min 1. Nilai X yang memenuhi kedua persamaan adalah X min 1 maka solusinya adalah X min 1 ini, X sama dengan min 1. Jadi yang memenuhi kedua persamaan. Nah, ini cara kedua. Kedua itu harus ruas ditarik logaritma. Jadi logaritma ini materi berikutnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ini selanjutnya apa ini? Nah, persamaan bentuk logaritma Hx. Jadi basisnya sama. Basisnya sama, tapi berbentuk fungsi. Pangkatnya beda dan bentuknya fungsi semua. Itu penyelesaiannya ada 4. Jadi eksponennya sama, Fx sama dengan Hx. Kemudian bilangan pokoknya ini hanya Hx-nya sama dengan 1. Kenapa itu bisa sama? Kalau 1 pangkat berapapun kan sama nilainya. Misalkan yang kiri 1 pangkat 2, yang kanan 1 pangkat 3, kan nilainya tetap sama. Kayaknya ini persamaan yang ini kita jelaskan pertemuan selanjutnya aja. Kebanyakan nanti. Untuk tugas saya upload di Google Classroom ya. Sekian materinya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.